Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Syok. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai. Sudah bertahun-tahun, banyak sekali lansia yang datang ke saya dan mengeluh matanya makin buram. Padahal, mereka sudah rajin membeli vitamin mata yang mahal dan obat tetes yang diiklankan di televisi. Tapi ada satu kisah nyata yang membuat saya sendiri terperangah. Seorang pasien saya, seorang nenek berusia 67 tahun, yang matanya justru malah makin jernih hanya dalam waktu 3 minggu. Tanpa obat kimia, tanpa biaya mahal. Rahasianya? Ternyata ada di dalam dapur kita, tersembunyi di dalam 7 camilan sederhana yang selama ini sering kita anggap remeh. Siapkah Anda jika hari ini pandangan Anda yang berkabut bisa kembali menjadi lebih terang hanya dengan modal makanan murah meriah dari warung? Jika mata Anda sudah mulai buram, sulit membaca tulisan di ponsel, atau sering merasa silau setiap kali kena lampu. Stop! Jangan buru-buru cari suplemen mahal. Sebelum saya bongkar 7 camilan ajaib ini, saya ingin kita semua bersatu. Silahkan tulis nama dan dari kota mana Bapak dan Ibu menyimak, agar kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Jujur saja, banyak sekali lansia di Indonesia yang matanya semakin buram, bukan murni karena faktor usia, tapi karena gaya hidup yang tidak berubah. Setiap hari menonton televisi terlalu lama, cahaya ponsel yang terlalu terang, makan sembarangan, tapi yang disalahkan selalu usia. Lebih parahnya lagi, begitu mata terasa sedikit buram, kita langsung panik dan membeli suplemen-suplemen mahal yang diiklankan. Padahal, banyak dari suplemen itu isinya justru lebih banyak gula dan pewarna daripada nutrisi sesungguhnya. Bapak Ibu, mata kita adalah organ yang sangat halus dan berharga. Ia bukanlah tempat untuk coba-coba atau eksperimen. Terlalu sering memakai obat tetes mata juga bisa membuat mata kita menjadi kering dan justru memperparah masalah. Saya sudah melihat terlalu banyak pasien yang setiap kali kontrol hanya berganti merek vitamin, tapi hasilnya nol besar. Yang salah bukanlah mata Anda, tapi kebiasaan Anda. Jika ini terus berlanjut, jangan heran jika suatu saat nanti untuk membaca Al-Quran atau melihat wajah cucu saja, Anda sudah kesulitan. Tapi tenang, tidak ada kata terlambat. Ada cara yang jauh lebih aman, lebih alami, dan lebih masuk akal. Bukan dari pabrik farmasi, tapi dari bahan-bahan alami yang sudah Tuhan sediakan di dapur kita sendiri. Dan yang paling luar biasa, banyak dari kita yang setiap hari mungkin sudah mengkonsumsi camilan ini tanpa tahu efek ajaibnya bagi mata kita. Mau tahu apa saja 7 camilan itu? Saya bukan hanya berbicara tanpa bukti. Sebagai seorang dokter yang sudah lebih dari 3 dekade menghadapi pasien lansia, setiap minggu pasti ada saja yang datang sambil mengeluh, "Dok, kok mata saya makin buram ya? Padahal saya sudah minum vitamin terus." Nah, itu dia masalahnya. Banyak dari kita yang hanya ikut-ikutan tren, bukan memahami apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Padahal, yang membuat mata kita jernih bukanlah sekedar vitamin buatan pabrik, tapi makanan alami utuh yang bisa membantu meregenerasi sel-sel mata kita dari dalam. Dan hebatnya, bahan-bahan ini harganya sangat murah, bisa dibeli di warung depan rumah. Jadi, sebelum Anda pasrah dan menyalahkan umur, dengarkan baik-baik. Karena 7 camilan ini sudah saya rekomendasikan kepada ribuan pasien saya dan hasilnya sangat nyata. Penglihatan menjadi lebih cerah dan mata tidak gampang lelah. Camilan ajaib pertama, ini adalah menu klasik yang sering diremehkan. Wortel. Ya,
sayuran oranye yang seringkali hanya dijadikan hiasan di dalam sop. Banyak yang tidak sadar bahwa senyawa beta-karoten di dalam wortel adalah bahan bakar utama bagi retina mata kita agar tetap tajam. Jika tubuh kita kekurangan zat ini, penglihatan kita bisa meredup seperti lampu yang kekurangan daya. Jadi, daripada Anda membuang-buang uang untuk membeli suplemen mata yang tidak jelas isinya, lebih baik Anda rajin mengunyah wortel rebus atau membuatnya menjadi stik kukus untuk camilan sore. Tidak perlu banyak, segenggam kecil setiap hari saja sudah cukup. Wortel itu ibarat bensin super untuk mata Anda. Murah, mudah, tapi efeknya sangat nyata jika rutin dikonsumsi. Saya teringat kisah Pak Tono, seorang hansip berusia 68 tahun dari sebuah desa di lereng Gunung Slamet. Beliau mengeluh sudah tidak berani lagi ronda malam karena matanya rabun ayam. Saat gelap, semuanya terlihat hitam pekat. Setelah rutin saya anjurkan makan sup wortel setiap hari, sebulan kemudian beliau datang dengan gembira. "Dok, sekarang saya berani lagi keliling kampung malam-malam," katanya. Camilan ajaib kedua adalah kacang almond. Jangan langsung berpikir ini makanan mahal. Sekarang sudah banyak versi curah di pasar yang harganya jauh lebih masuk akal. Mengapa almond ini penting? Karena almond dipenuhi oleh vitamin E, sebuah antioksidan super yang tugas utamanya adalah menjaga mata kita dari karat akibat penuaan. Bayangkan sebuah mobil yang tidak pernah dilap atau dirawat. Lama-kelamaan pasti akan kusam dan berkarat kan? Nah, mata kita juga begitu. Vitamin E di dalam almond membantu mencegah lensa mata kita menjadi keruh, katarak, dan melindungi retina dari kerusakan. Cara makannya gampang. Cukup segenggam kecil setiap hari, bisa dimakan langsung atau dicampurkan ke dalam oatmeal. Tapi jangan berlebihan, terutama jika digoreng dan diberi banyak garam. Pilihlah yang dipanggang tanpa garam agar benar-benar sehat. Ibu Farida, seorang sosialita dari Jakarta, sangat takut terkena katarak seperti ibunya. Setelah rutin ngemil almond setiap sore, dokter matanya sampai heran karena perkembangan katarak di matanya sangat lambat. Camilan ajaib ketiga, jangan pernah remehkan si bulat putih ini, telur rebus. Banyak orang berpikir telur hanya untuk sarapan penambah protein. Padahal kandungan lutein dan zeaxanthin di dalam kuning telurnya adalah dua senjata rahasia untuk membuat mata kita awet muda. Ya, cahaya dari layar ponsel dan televisi yang setiap hari Anda tatap terus-menerus. Makanya, banyak lansia yang karena terus-menerus diserang oleh radiasi tanpa ada perisai alami di dalamnya. Cukup dengan satu butir telur rebus setiap hari, Anda sudah merawat mata Anda dari dalam. Tapi ingat, jangan digoreng, nanti malah menjadi bencana kolesterol. Cukup direbus saja. Simple, murah, dan sehat. Dan jangan pernah takut untuk makan kuningnya, karena justru disitulah bagian yang paling bergizi untuk mata. Nah, sampai di sini saja kita sudah punya 3 camilan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa membuat mata Anda jauh lebih terang. Pertama, wortel sebagai bahan bakar retina. Kedua, almond yang bekerja seperti pelindung anti karat. Ketiga, telur rebus yang menjadi perisai dari sinar biru. 3 langkah kecil ini, jika dijalankan secara rutin, hasilnya bisa seperti Anda mengganti kacamata baru tanpa harus pergi ke optik. Masalahnya banyak yang tahu, tapi tidak mau menjalankan. Disuruh makan sehat, malah mencari camilan manis dan gorengan. Padahal, perubahan besar itu datang dari hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Camilan keempat, yang efeknya bukan hanya untuk mata, tapi juga untuk jantung dan otak. Kacang hijau. Ya, yang sering dijadikan bubur itu. Banyak yang tidak tahu bahwa di balik bentuknya yang kecil, kacang hijau kaya akan lutein, zinc, dan vitamin C. Sebuah kombinasi maut untuk menjaga kesehatan mata dan pembuluh darahnya. Begini, mata kita butuh aliran darah yang lancar
agar sel-selnya mendapatkan nutrisi. Kalau sirkulasinya macet, penglihatan bisa buram dan gampang lelah. Nah, kacang hijau membantu melancarkan itu semua. Bonusnya, ia juga membantu menurunkan kolesterol dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi, bukan hanya mata yang diuntungkan, tapi jantung dan otak juga ikut aman. Cara makannya gampang sekali. Bisa dijadikan bubur tanpa santan, atau direbus begitu saja untuk camilan sore. Tapi ingat, jangan ditambah gula berlebihan, karena gula adalah musuh kesehatan. Camilan kelima, yang ini warnanya sangat cantik, ubi ungu. Jangan remehkan makanan kampung satu ini. Warnanya yang ungu pekat itu sudah menjadi pertanda bahwa ia dipenuhi oleh antioksidan super kuat bernama anthocyanin. Zat inilah yang akan melawan radikal bebas dan mencegah penuaan pada sel-sel mata. Banyak orang matanya buram bukan karena kurang vitamin, tapi karena sel matanya rusak terus-menerus diserang oleh radikal bebas dari asap, polusi, dan makanan gorengan. Nah, ubi ungu ini adalah tameng alami untuk melawan itu semua. Selain itu, seratnya yang tinggi, jadi bikin kenyang lebih lama. Cocok untuk lansia yang mau jaga berat badan juga. Cara makannya pun gampang, cukup dikukus atau dipanggang. Jangan digoreng ya, nanti nutrisinya hilang dan malah menjadi camilan tinggi kolesterol. Jika setiap sore Anda mengganti camilan manis dengan sepotong ubi ungu hangat, jangan kaget jika pandangan Anda mulai terasa lebih terang hanya dalam beberapa minggu saja. Camilan murah meriah ini efeknya bisa mengalahkan vitamin-vitamin mahal yang dijual di apotek. Camilan keenam adalah jagung manis. Jagung yang sering dianggap hanya sebagai pelengkap sayur sop atau camilan di pinggir jalan ini ternyata punya dua kandungan super penting, lutein dan zeaxanthin. Sama seperti di dalam telur, kedua zat ini bekerja sama untuk melindungi retina dari sinar UV matahari dan sinar biru dari gawai. Jadi, jika setiap hari Anda sering menatap layar ponsel atau televisi, jagung bisa menjadi kacamata alami dari dalam tubuh Anda. Enaknya lagi, jagung juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, asalkan Anda tidak membanjirinya dengan margarin dan gula. Cukup makan jagung rebus saja, 1 tongkol setiap 2 hari, sudah sangat bagus. Camilan ketujuh adalah pepaya. Ini adalah buah sejuta umat yang sering diremehkan karena terlalu biasa. Padahal, justru disitulah kekuatannya. Pepaya kaya akan vitamin A, vitamin C, dan sebuah enzim unik bernama papain yang akan membantu meregenerasi sel-sel mata dan melancarkan sirkulasi darah di sekitar retina. Bagi lansia yang sering mengeluh matanya kering atau perih seperti ada debu, pepaya bisa menjadi penyelamat harian. Cukup makan sepotong sedang setiap pagi atau sore, itu sudah cukup untuk membantu menjaga kelembapan mata dari dalam. Dan bonusnya, pencernaan Anda akan menjadi lancar dan kulit juga lebih cerah. Tapi hati-hati, jangan kebanyakan. Pepaya yang berlebihan bisa membuat perut mulas. Banyak yang tidak sadar, makan pepaya secara rutin bisa menurunkan risiko degenerasi makula, penyebab utama mata buram di usia lanjut. Jadi daripada membeli suplemen yang entah apa isinya, lebih baik buka kulkas Anda dan ambil sepotong pepaya. Murah, manis, alami,
dan efeknya benar-benar terasa. Nah, ketujuh camilan ini sudah lengkap. Mulai dari wortel yang memberi tenaga untuk retina, almond sebagai pelindung anti karat, telur rebus sebagai penjaga dari sinar biru, kacang hijau untuk melancarkan aliran darah, ubi ungu sebagai tameng radikal bebas, jagung manis sebagai kacamata alami, hingga pepaya sebagai penyegar retina. Kalau ketujuh camilan ini Anda gabungkan dalam rutinitas harian Anda, efeknya bisa luar biasa. Bayangkan, mata menjadi semakin terang, tidur semakin nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan. Masalahnya, banyak yang hanya mendengar saja tapi tidak pernah mempraktikkannya. Padahal hasil tidak akan pernah datang jika Anda hanya menonton video ini sambil ngemil keripik asin. Bayangkan jika 7 camilan ini menjadi kebiasaan Anda. Pagi makan pepaya, siang makan jagung, sore makan wortel atau kacang hijau. Dalam sebulan saja, mata Anda sudah akan terasa sangat berbeda. Jadi, mulai sekarang, tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan umur. Karena yang membuat mata buram bukanlah usia, tapi kemalasan kita untuk berubah. Jika ingin mata terang, mulailah dari piring Anda sendiri. Sekarang, agar hasilnya maksimal, bukan hanya soal makanannya, hindari kebiasaan-kebiasaan yang justru membuat mata Anda semakin cepat rusak. Pertama, stop menonton TV atau bermain ponsel sambil tiduran. Itu akan membuat tekanan pada bola mata menjadi tidak seimbang. Kedua, jangan lupa untuk mengistirahatkan mata Anda setiap 20 menit. Jika sedang membaca atau menonton, cukup pejamkan mata Anda sebentar. Berikan waktu bagi otot-ototnya untuk rileks. Ketiga, perbanyak minum air putih. Mata kering itu seringnya karena tubuh Anda dehidrasi, bukan karena kurang obat tetes. Keempat, jika ingin tidur nyenyak, posisikan kepala sedikit lebih tinggi. Jangan tengkurap. Tips-tips kecil seperti ini kelihatannya sepele, tapi efeknya sangat nyata. Banyak pasien lansia saya yang mengikuti langkah sederhana ini saja, matanya menjadi jauh lebih segar dan tidak gampang berair. Ingat, merawat mata itu bukan hanya urusan dokter, tapi juga disiplin kita setiap hari. Ingat ya Bapak Ibu, setiap tahun setelah usia 60, kekuatan otot tubuh kita bisa turun 1%, termasuk otot-otot super kecil di sekitar mata. Jadi kalau dibiarkan, bukan hanya penglihatan yang buram, tapi fokus mata juga akan semakin lemah. Tapi kabar baiknya, tubuh kita tidak pernah benar-benar terlambat untuk diperbaiki, asalkan kita memberinya nutrisi dan kebiasaan yang benar. Ketujuh camilan tadi bukan sekadar makanan, tapi bahan bakar dari peremajaan sel dari dalam. Jangan tunggu sampai mata benar-benar buram baru Anda panik mencari solusi. Mulai hari ini saja, pelan-pelan ubah kebiasaan. Ganti camilan asin dan manis dengan yang benar-benar membantu tubuh. Setiap suapan adalah sebuah keputusan, mau membuat pandangan kita semakin terang atau semakin gelap. Ingat, umur boleh bertambah, tapi kejernihan mata bisa tetap dipertahankan jika kita mau disiplin. Jangan menyerah hanya karena angka di KTP Anda, karena kesehatan adalah hasil dari pilihan, bukan dari keberuntungan. Nah, sekarang saya mau tahu, dari 7 camilan tadi, yang mana yang paling membuat Bapak dan Ibu penasaran untuk dicoba duluan? Apakah wortel yang klasik, ubi ungu yang warnanya menggoda, atau pepaya yang paling gampang dicari? Tulis di kolom komentar biar saya tahu camilan mana yang paling disukai sahabat lansia di seluruh Indonesia. Dan kalau Bapak atau Ibu punya resep atau cara unik untuk mengolahnya, tulis juga ya, biar bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Channel Klinik Sehat Lansia ini bukan hanya tempat saya berbicara, tapi juga tempat kita semua untuk saling berbagi pengalaman. Karena kadang tips sederhana dari sesama lansia malah jauh lebih mengena daripada teori yang panjang dari dokter. Jadi jangan malu untuk bercerita. Siapa tahu pengalaman Anda bisa membantu orang lain yang sedang berjuang melawan mata buram. Bayangkan, 3 bulan dari sekarang, Bapak dan Ibu bangun pagi dan pandangan terasa lebih terang. Huruf di koran bisa terbaca dengan jelas tanpa harus mendekatkan wajah. Warna daun di luar rumah terlihat lebih hidup, langit lebih biru dan mata tidak gampang perih meskipun menonton televisi cukup lama. Badan juga terasa ringan, tidurnya nyenyak dan bangun dengan segar tanpa rasa pegal.
Semua itu bisa terjadi jika 7 camilan sederhana tadi dijadikan kebiasaan. Tidak perlu diet ekstrim, tidak perlu membeli vitamin mahal dari luar negeri. Cukup dari dapur Anda sendiri, dengan niat yang kuat dan sedikit disiplin saja. Banyak pasien saya yang awalnya skeptis, tapi setelah rutin menjalaninya selama 3 bulan, mata mereka menjadi lebih segar, kepala jarang pusing, dan semangat hidup mereka kembali lagi. Bayangkan betapa nyamannya bisa membaca Al-Quran tanpa bantuan kaca pembesar, atau menyulam tanpa harus menyipitkan mata. Itu semua bukanlah mimpi, tapi hasil nyata dari perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan pelit untuk membantu menekan tombol like dan subscribe. Di channel ini, setiap minggunya saya akan membagikan tips-tips sederhana, tapi sudah terbukti membantu banyak lansia di Indonesia untuk tetap kuat, bugar, dan mandiri tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jika ada keluarga atau tetangga Anda yang matanya mulai buram, tolong bagikan video ini kepada mereka. Kadang, satu video sederhana bisa menjadi awal dari perubahan besar bagi hidup seseorang. Ingat, kesehatan itu tidak datang dari nasib baik, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi yuk, bantu saya menyebarkan ilmu ini agar semakin banyak lansia di luar sana yang bisa hidup dengan penglihatan yang jernih, sehat, dan bahagia hingga usia panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.